السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka mengkaji ayat-ayatnya, mendengar dan menyimak sabda-sabda Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada kita, menjernihkan pikiran kita guna menangkap dan juga mengamalkan nantinya hikmah maupun pelajaran yang ada. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan lalu kita telah memulai pembicaraan tentang kisah Ashabul Kahfi, di mana ayatnya atau surahnya sudah terbiasa dibaca oleh sebagian besar insyaallah kaum muslimin di hari Jumat seperti ini ya, tadi atau semalam. Baik, kita ulas sedikit kembali bagi mungkin yang terlewatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka surah Al-Kahf ini dengan memuji dirinya, Alhamdulillah. Dan ada 5 surat dalam Al-Quran, ada 5 surah dalam Al-Quran yang dibuka dengan Alhamdulillah. Apa saja? Panitia siapkan tiket umroh. Panitia Masjid Takmir, mana takmir? Takmirnya mana? 5 surat dalam Al-Quran dimulai dengan Alhamdulillah ya. Ini semuanya S3 profesor semua, tiap malam digodok Al-Quran hadis. Ustadznya mungkin safar ke sana keperluan. Di sini Masya Allah istiqomah ya, insyaallah. 5 surat dalam Al-Quran dimulai dengan Alhamdulillah. Yang pertama yang jelas pembuka Al-Quran, Al-Fatihah, hafal semua. Kemudian Al-An'am, yaitu surat ke-6 setelah Al-Maidah. Di situ Alhamdulillah alladzi al-ayah. Kemudian yang ketiga surat yang kita bahas ini, surah yang kita bahas ini Al-Kahf. Kemudian suratu Saba. Kemudian surah berikutnya langsung sesudah surah Saba, yaitu surah Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Genap sudah 5. Lewat tiket umroh. Nah, surah Al-Fatihah
kemudian Al-An'am, kemudian Al-Kahf, kemudian Saba dan Fatir. Ya. Perlu diketahui juga, bahkan sebagian ya, yang sudah pintar bahasa Arabnya terkadang keliru menyebutkan baik itu nama surah ataupun nama tokoh. Dalam bahasa Arab yang tidak ada alif lamnya tidak boleh dikasih alif lam. Yang ada alif lamnya jangan dihilangkan. Suratu Saba, bukan As-Saba. Kemudian surah Fatir, bukan Al-Fatir, tidak boleh. Luqman, surah Luqman, bukan surah Al-Luqman. Tidak ada namanya orang Al-Luqman, itu tidak ada, tapi Luqman. Ya. Mekkah, nama kota Mekkah, bukan Al-Mekkah. Keliru besar. Bahkan orang yang mungkin baru belajar bahasa Arab, kamu sedang di mana? Saya sedang di Al-Makkah, katanya. Dan ini salah besar. Makkah ya Makkah tanpa alif lam. Ya, tapi kalau Al-Madinah itu pakai alif lam. Dan ini harus dihafal. Simai, sifatnya dalam bahasa Arab adalah simai, harus didengar. Orang Arab bilangnya Mekkah tanpa alif lam, ya sudah diikuti. Jangan ngarang sendiri, dikasih alif lam biar lebih fasih. Tak bisa, tak boleh. Mekkah tanpa al. Nah, sebagaimana juga Jeddah, Suria, Mesir, hatta dalam Al-Quran Mesir itu Mesir tanpa alif lam, tak boleh Al-Misr. Nah, Mesir tanpa alif lam. Ya. Ihbitu Misra, kata Allah. Fa inna lakum ma sa'altum, tanpa alif lam. Loh, kok jadi belajar bahasa Arab ini? Bismillah. Taib, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kalau seingat saya kemarin itu sampai di doanya Ashabul Kahfi ketika baru meletakkan kaki, ya kan? Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika mereka bernaung atau pergi memilih untuk berdiam di goa, lalu mereka berdoa, ya Rabb, wahai Rabb kami, berilah kami dari sisimu rahmat. Yang diminta rahmat, padahal dalam keadaan genting, bukan kekuatan yang diminta, tapi rahmat dari Allah. Ya. Bukan quwwah min ladunka quwwatan, tidak ada, rahmah yang diminta. Ini mungkin ya kalau dipikir-pikir kita ya tidak masuk, padahal ya masuk. Maksudnya gimana? Baik, kita lanjutkan dulu. Wahayyi' lana min amrina rasyada, dan siapkan bagi kami dalam perkara kami ini ar-rusydu. Baik. Doa dalam syariat kita itu ada dua macam. Doa itu ada dua macam. Yang kita kenal atau yang kesohor itu satu. Ketika disebut berdoa, yaitu meminta kepada Allah. Itu jenis pertama. Atau jenis yang kedua bahkan. Jenis yang pertama ad-doa, yaitu as-sana. Doa itu puji-pujian kepada Allah. Dan tidak selalu kita itu ketika berdoa kepada Allah menyebutkan hajat-hajat kita. Ya Allah, saya mau yang bujangan, saya mau minta istri yang solehah ya Allah. Yang sekolah, yang kuliah ya Allah, kasih nilai terbaik, lulus dengan peringkat 1 dan seterusnya. Padahal antum tahu semuanya bagaimana Nabi Yunus ketika berada di
perut perut ikan. Mujair ketika berada di perut ikan, apa doanya Nabi Yunus? Ya Allah, keluarkan aku dari penjara ini, begitu kan? Puji-pujian kepada Allah. Isinya doa pujian, tidak minta ya Allah keluarkan segera aku dari perut ikan paus ini. Tidak, tapi la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Kemudian menyalahkan dirinya sendiri. Apa katanya? Inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, aku ini termasuk hamba-hambamu yang zalim. Yang zalim. Kemudian itu menjadi daidanatuh, menjadi zikirnya, menjadi wiridnya, menjadi doanya, menjadi pujiannya kepada Allah. Lalu Allah keluarkan. Di sini sekali lagi tidak ada ucapan Nabi Yunus minta dikeluarkan dari. Begitu pula ketika Nabi Musa alaihissalam kepepet jadi buron. Buronan siapa tadi? Firaun. Tak masalah. Jadi buronannya ya Firaun. Apakah kemudian Nabi Musa juga meminta kepada Allah dengan merinci permintaannya? Tidak. Cukup juga dengan memuji Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku atas apa yang Engkau turunkan berupa karunia sangat butuh. Tak disebut. Nabi Musa saat itu ketakutan karena buron. Saat itu bujangan belum laku. Saat itu tak punya pekerjaan, serabutan. Saat itu butuh perlindungan, suaka. Banyak butuh pekerjaan tetap dan seterusnya. Dengan doa ini, saat itu juga lapar. Yang paling mendesak adalah lapar. Subhanallah. Dengan doa yang demikian, doa pujian kepada Allah, dan juga menyebut dirinya sebagai fakir, sebagai hamba yang sangat butuh, Allah tutup kes keras kebutuhan Nabi Musa itu. Yang paling mendesak laparnya. Maka datanglah undangan, wanita yang ditolong menjamunya, orang tuanya menjamunya untuk berterima kasih. Kemudian dijamin keamanannya, engkau aku lindungi, dikasih tempat berlindung. Kemudian dikasih pekerjaan, kemudian dikasih istri juga. Masya Allah. Padahal Nabi Musa tidak menyebut kebutuhannya itu, tidak dirinci. Tapi Allah Maha tahu. Jadi tidak selamanya untayan doa itu permintaan A, B, C, D sampai Z, 1, 2 sampai 100. Tidak harus. Bentuk puji-pujian kepada Allah, bentuk bisa menjadi wirid, bisa menjadi puji-pujian kepada Allah. Itu dengan itu Allah penuhi kebutuhan hamba tadi. Baru yang kedua, jenis doa yang kedua, yaitu disebutkan permintaannya. Ini juga dicontohkan oleh Nabi. Yang pertama juga dicontohkan, yang kedua ini dicontohkan. Namun karena kita generasi yang mintanya delivery, mintanya diantar, mintanya cepat, yaitu langsung ya Allah, langsung meminta A, B, C sampai Z. Nah, maka kita
jatinya dan juga seutuhnya, hendaklah menggunakan dua doa ini. Kalau satu pincang, Pak, ya kan? Kalau satu pincang, tapi kalau dua jalannya enak, ya kan? Naiknya ke langit juga lebih cepat. Doa dua-duanya ini harus kita praktekkan. Insya Allah sesudah ini, ya, sesudah sholat atau sebelum sholat, antara adzan dan iqamah, kita gunakan doa yang pertama, karena doa yang kedua sudah banyak dan sering kita lakukan. Ya bayar, maka kita pakai yang pertama. Nah, termasuk di sini jamaah yang dirahmati Allah, jenis doa yang pertama tadi adalah doanya Ashabul Kahf. Di sini mereka dalam keadaan lemah, ketakutan, tetapi yang diminta dari Allah rahmatnya. Sedang Allah menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sedangkan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Dalam hadis yang sahih juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya satu rahmatnya Allah itu ditaruh di bumi, sedangkan yang 99 itu disimpan untuk di surga nanti. Dengan yang seper99 ini, seper100 atau seper99? Seper100. Dalam seper100 ini rahmat Allah inilah orang tua itu sayang kepada anaknya. Binatang itu hatta harimau pun tidak menerkam anaknya. Itu karena rahmat, serpihan rahmat yang seper100 ini. Subhanallah. Lalu bagaimana dengan yang 99 lagi? Baik. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan siapkanlah bagi perkara kami, muluskan ya Allah, ar-rusyda. Ar-rusyd itu maknanya ya jamak sekali atau banyak. Ar-rusyd berarti kebenaran. Ar-rusyd juga berarti kesadaran dan kedewasaan. Ar-rusyd juga petunjuk alias berjalan di jalan yang tepat. Ar-rusyd juga berarti sesuatu yang lurus. Yang penting itu kita berada di jalan yang tepat, meskipun kita tidak sampai ke tujuan, dan tidak menghalalkan segala cara, atau tidak mencari jalan-jalan yang lain. Selama kita berada di atas thariqur rusyd, jalan petunjuk, maka kita aman. Kapanpun sampai. Di antara kita ada yang berjalan kaki, mungkin ada yang merangkak, mungkin ada yang lebih cepat dari itu. Subhanallah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apa kiranya rahasia ar-rusyd ini? Bila seseorang diberi ar-rusyd oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia diberi karunia yang besar, sekaligus diberkahi langkah-langkahnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah-langkahnya. Bila seseorang mendapatkan rusyd, berarti dia meniti jalan yang panjang lalu menjadi pintas atau cepat. Halangan dan rintangan akan tersingkirkan, serta hasil yang dipetik tentu maksimal. Makanya yang diminta ar-rusyd di sini, wahayyi lana min amrina rasyada. Siapa dari kita yang memakai doa ini? Padahal begini maknanya, begini dalam.
Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi penolongnya ketika kita diberi ar-rusyd, membimbing dan menunjuki kita jalan-jalan yang tepat sehingga kita tidak tersesat atau kesasar. Nah, kemudian فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Lalu kami tutupkan pada telinga-telinga mereka saat mereka berada di gua itu. Maksudnya di sini menutup pendengaran mereka, yaitu membuat mereka tidur dalam jangka waktu tahunan yang sangat lama. Nanti di akhir cerita disebutkan kalau itu 309 tahun. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Kemudian kami bangunkan mereka dari tidurnya untuk menunjukkan kepada mereka siapakah di antara dua kelompok yang lebih berjaya atau yang Allah berikan kejayaan kepada mereka. Apakah raja yang kafir itu yang membuat para pemuda Al-Kahfi ini ketakutan, ataukah justru sekelompok kecil yang terdiri dari 7 orang dibarengi dengan yang ke-8 adalah kambingnya, anjingnya. Naam. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kisah mereka yang hak. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu adalah para pemuda bukan yang tanggung, tapi pemuda belia, seperti yang saya sampaikan pada kesempatan lalu. Fityah yaitu pemuda yang baru tumbuh, belum 20 kira-kira kalau di usia kita sekarang ini. Mereka beriman kepada Rabb-nya dan kami tambah mereka dengan petunjuk, dengan keistiqomahan mereka memegang iman tersebut, memelihara tauhid tersebut, meskipun ditentang oleh penguasa yang kafir dan zalim saat itu, mereka memilih lari membawa agamanya, menjaga agamanya menuju ke gua. Dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertambahkan kepada mereka petunjuk. Warabatna ala qulubihim, dan kami tegarkan hati mereka. Takut wajar 7 orang melawan berapa, mungkin 7.000 atau berapa kali lipatnya bala tentara raja yang berkuasa saat itu. Wajar. Makanya kemudian Allah warabatna ala qulubihim, kemudian kami ikat hatinya, artinya kami tegarkan hatinya dalam memegang agama ini, sehingga mereka tidak menyerah. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Ketika mereka di hadapan raja yang berkuasa saat itu mengatakan, Rabb kami adalah Rabb pemilik langit dan bumi, kami tidak akan menyembah selainnya sebagai Tuhan. Sungguh kami telah mengatakan di sini
laqad qulna idzan syatata, sungguh kami telah mengatakan perkataan yang menurut mereka adalah suatu penyimpangan yang besar, suatu penentangan terhadap penguasa yang sangat fatal, yang jauh dari kebenaran. Itu menurut penilaian yang batil tentunya. Kemudian setelah itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihata laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali juga menegaskan bahwasanya mereka, setelah Allah menyebutkan karunia-Nya berupa iman dan petunjuk, dan apa yang membuat kaumnya memusuhi mereka dan mengucilkan mereka, maka Allah menegaskan bahwa kaumnya tersebut sebenarnya juga tidak yakin dengan sesembahan mereka. Bahkan mereka dalam kejahilan dan kesesatan yang nyata. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin, andai mereka mendatangkan suatu hujjah atau burhan, keterangan yang jelas tentang perkara tersebut. Wa idza i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Dan tatkala mereka sesudah dikucilkan oleh kaumnya tersebut, baik dari sisi tempat tinggalnya, kata para mufassir di sini, fi ajsamikum wa adyanikum, dalam kesehariannya, dalam juga agamanya, sehingga tidak ada jalan keselamatan dari keburukan kaumnya saat itu kecuali mencari jalan atau pelarian, tempat bersembunyi sementara, karena mereka tidak punya kekuatan, kata Sa'di di sini, untuk memeranginya, memerangi kaumnya ataupun yang lebih dari itu. Maka kemudian Allah mengumpulkan mereka. Dikatakan bahwa 7 orang tersebut bukan dari satu tempat yang sama, akan tetapi dengan tadbir minallah, dengan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka kemudian berinisiatif keluar dari kelompok-kelompok kecil kaumnya. Tiba-tiba mereka bertemu di satu titik, sedang tauhid menyatukan mereka. Lalu ke-7 orang tadi, ya, berinisiatif dan sepakat untuk mencari tempat persembunyian sementara, dan Allah tunjukkan kahf atau goa seperti yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu di mana? Di Yordan. Di Yordan. Meskipun sekali lagi saya ulangi bagi yang belum mengikuti mungkin, bahwasanya pada pertemuan yang lalu, bahwasanya banyak klaim atau pengakuan tentang goa ini. Bahkan Pakistan pun ada mengaku ada goa di situ yang disinyalir sebagai goa kahf. Namun berdasarkan penelitian dan bukti ilmiah, maka yang lebih mendekati kebenaran, seperti juga yang diakui oleh Mujamma' al-Fiqhil Islami, yaitu perkumpulan ulama dunia, kemudian juga bahkan UNESCO PBB, itu menetapkan kalau yang dimaksud dalam kisah Al-Kahf ini adalah
apa yang ada di Yordan di dekat ibu kotanya Amman. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dengan menidurkan mereka. Wa tarasy syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatash shimali wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan bagian dari juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menidurkan mereka sehingga mereka itu dibolak-balikkan sesuai dengan pergeseran matahari, sehingga badan mereka itu tidak rusak. Karena kita saja kalau nempel berapa jam di tanah, bagaimana? Seolah-olah tanah itu menyesap atau lengket dengan tubuh kita, seolah hendak memakan kulit kita. Itu hitungan jam. Lalu bagaimana dengan 300 jam? Apa 300 tahun? 300 tahun. Subhanallah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan mereka sedang mereka tidak merasa. Nah, wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Dan posisi tidur mereka itu dalam keadaan mata terbuka, melek. Matanya melek. Dan ini juga dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga orang yang melihat mereka akan menyangka terjaga. Binatang yang melihat mereka juga akan menyangka terjaga. Bahkan subhanallah, bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berikan ketakutan bagi yang melihatnya. Mustahil dalam 300 tahun itu tidak ada orang lalu lalang di depan gua, itu mustahil. Makanya Allah posisikan seperti ini Ashabul Kahfi. Mereka itu tidur namun matanya melek. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal wa kalbuhum basitun dzira'aihi bil wasid. Sedangkan anjing yang menemani mereka menghamparkan tangannya, seperti anjing kalau berjaga, sedang dia di bagian depannya dari gua, betul-betul sebagai penjaganya. Dan ini juga isyarat atau juga bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan anjing tersebut berdiam di posisi di mulut gua atau di luar guanya. Karena apa? Malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang dihuni oleh anjing. Termasuk Al-Kahf sekalipun, gua sekalipun ini, Allah jadikan anjingnya itu berada di pelataran atau amperannya, di luarnya, tidak membersamai langsung Ashabul Kahf yang 7. Nah, berdasarkan ayat ini juga para ulama mau mengambil pelajaran tersebut.
Kemudian law tala'ta alaihim, andai engkau wahai Muhammad alaihissalatu wassalam melihat keadaan mereka yang tidur dengan melek itu, atau ada orang yang melihat mereka itu, lawallaita minhum firara, tentu akan memilih kabur, memilih lari menjauh. Wala mulita minhum ru'ba, dan hatimu tentu akan dipenuhi dengan rasa ketakutan. Kemudian wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum, setelah waktu yang lama 309 tahun. Berapa generasi kemarin? 6 atau 7, ya, 6 atau 7. Karena 1 tahun ada 3 atau 4 generasi. 100 tahun kok 1 tahun. 100 tahun menurut siapa? Ibnu Khaldun. 100 tahun itu adalah 3 atau 4 generasi. Nah, maka Allah membangunkan mereka untuk kemudian mereka saling bertanya, "Wih, baru bangun. Kamu juga baru bangun." Kemudian qala qailun minhum kam labistum. Yang satu nanya, "Kamu tidur dari tadi berapa lama?" Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Mereka menjawab, seharian kayaknya kita tidur ini, atau ya setengah hari, sebagian hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Lalu yang banyak dari mereka mengatakan, Allah yang tahu berapa lama kita. Untuk mengecek, kalau memang masih penasaran, apa kata mereka, fab'atsu ahadakum biwariqikum hadza biwariqikum hadhihi ila al-Madinah, afwan, fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minh. Untuk membuktikan lamanya kita cek pakai uang ini. Uangnya masih berlaku enggak? Uangnya kadaluarsa atau masih berlaku? Kita cek berapa lama kita tidur. Maka mereka pun mengutus salah seorang dari mereka untuk turun ke kota. Ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya gua tersebut tidak terpencil, tidak jauh dari kota. Makanya tinggal turun saja. Lalu lihatlah atau pilihlah ayyuha azka ta'aman, azka ta'aman, pilihlah makanan yang paling baik, azka. Dari sini juga ulama atau para mufassir mengambil istinbat bahwa 7 orang ini sebenarnya adalah orang-orang punya atau orang-orang terpandang atau bangsawan dari kaumnya semuanya. Karena mereka di sini dalam makanan saja pilih-pilih. Yang suka pilih-pilih kalau makan siapa? Abang Gojek? Atau kita? Pasti orang yang di atas, menengah ke atas, yang suka anyi-anyi katanya. Pilih-pilih, nampik-nampik, ini tidak mau, itu tidak mau. Berdasarkan ayat ini, falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minh, maka belilah ya, wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada, dan pilihlah jalan yang singkat, jalan pintas sehingga tidak banyak dilihat orang. Kemudian pulangnya juga hati-hati, takut-takut nanti dibuntuti sama raja itu. Masih kebayang apa?
yang raja itu, yang kafir itu. Wal yatalattaf. Ya, itu pandai-pandailah kau cari jalan yang aman, perginya maupun pulangnya. Dalam mushaf yang lama, mushaf Al-Quran yang lama, cetakan Indonesia ataupun cetakan Mesir biasanya, kata wal yatalattaf di sini biasanya ditulis warna apa? Merah. Sentum. Berarti generasi lawas ini yang tahu. Generasi now tidak tahu itu. Kata wal yatalattaf itu biasanya dicetak merah. Kenapa? Biar jelas. Nah, dikatakan karena persisnya tengah-tengah Al-Quran di situ, pada kata itu wal yatalattaf. Namun riwayat yang kedua ada. Kenapa? Nah, ini yang tiket ini. Yang kedua siapa yang tahu? Yang kedua bukan untuk ini sebenarnya, bukan untuk ya. Subhanallah, dikatakan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika dikepung, ketika terjadi fitnah di masa beliau, kemudian beliau ditusuk saat mengaji, saat membaca Al-Quran, darahnya muncrat menepati kata ini wal yatalattaf. Allahu akbar. Darahnya Sayyiduna Utsman ketika beliau ya, dikhianati ya, sampai mengenai mushaf dan menepati kata ini. Dikatakan demikian. Wallahu a'lam. Ya, ini sebagai sebagai maklumat saja yang tentunya tidak dibangun halal atau haram di atasnya, namun sekedar juga mengingatkan kita kepada beberapa peristiwa bersejarah radhiyallahu anhu berkenaan dengan sahabat ataupun orang-orang yang mulia lainnya. Nah, saya lanjutkan satu ayat sedikit. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Kemudian yang mau turun ini juga diwanti-wanti, bila engkau tampak terlihat oleh mereka, niscaya engkau bakal dirajam, bakal ditimpuki batu, dilempari batu. Dikatakan juga yarjumukum di sini bermakna bakal lisan, yarjumukum yaitu dihujat dengan kata-kata. Jadi rajam itu hujatan lisan maupun hunjaman batu. Itu kata rajam. Nah, au yu'idukum atau mereka akan memaksa engkau untuk kembali kepada millah mereka, yaitu kepada kekufuran, maka dengan demikian engkau tidak akan beruntung selamanya, yaitu bila berbalik menjadi kufur. Wal-iyadz billah. Ternyata belum selesai. Saya kira selesai. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, berarti kita berhenti di ayat yang ke-20. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk meneruskan pada ayat berikutnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.